Jadi memang sebagian mustahik itu harus disurvei betul-betul, karena memang yang berhak menerima zakat produktif ini tidak bisa fakir. Mereka itu untuk kehidupan sendiri ya belum mampu kan, apalagi untuk mengelola usahanya. Jadi kita cari orang yang miskin, mungkin pendapatannya di bawah 2 jutaan, mungkin berhak untuk menerimanya. Mereka bisa untuk menghidupi keluarganya, tapi untuk usahanya belum mampu gitu. Kita support dengan usahanya. Beda dengan fakir tadi, nak usaha, jangankan nak usaha, untuk kehidupan keluarga aja tidak mampu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Basnas, kembali lagi di Z Sharing Podcast Basnas TV Kota Pontianak. Zakat menguatkan Indonesia. Nah, hari ini saya Atta akan berbincang-bincang hangat nih dengan salah satu staf khususnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu Bang Pindi Rifki Arbain, atau yang biasa dikenal sama ibu-ibu nih, Bang Pindi. Boleh nih kayaknya kita perkenalkan dulu nih sama Bang Pindi Rifki Arbain ini. Mungkin boleh Bang diperkenalkan dulu dirinya dan juga bidang yang Abang tekuni saat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau memperkenalkan mungkin singkat ya, karena pertanyaan kita kan banyak nih. Boleh. Nama saya Pindi Rifki Arbain. Biasa kawan-kawan di sini manggilnya Iki. Kalau mahasiswa biasanya manggil abang, Bang Iki. Saya di sini menjabat sebagai staf bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Tapi di sini kan karena kita kekurangan SDM, perlu banyak berkecimpung di media sosial. Tentu yang menghandle kebetulan juga saya sebelumnya kuliah di bagian media juga, jadi saya merangkap, jadi bidang IT juga, bidang humas juga, bagian moto-moto, bagian buat video dan lain sebagainya. Mungkin itu ya singkat. Banyak juga ya Bang job desk-nya ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pembahasan kita nih Bang. Jadi untuk pembahasan kita kali ini nih mungkin akan fokusnya kepada UMKM yang diberdayakan oleh Basnas nih teman-teman. Nah, mungkin kita tanya dulu nih terkait dari peran Basnas Kota Pontianak sendiri itu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat itu seperti apa, dan kenapa UMKM itu menjadi fokus utama zakat produktif Bang? Peran utama daripada Basnas Kota Pontianak ataupun Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak adalah tentu mengacu kepada undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwasanya Basnas itu dibentuk untuk mengelola zakat infak sedekah, dan itu bukan hanya berbentuk konsumtif saja ataupun dibagikan satu kali setahun saja, akan tapi bisa diproduktifkan. Seperti tadi sampaikan bahwa zakat ini bisa berbentuk bantuan ekonomi. Nanti diproduktivitaskan oleh mustahik. Tentunya ini menjadi bekal mereka, menjadi usaha mereka untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi peran Basnas itu bukan hanya mengelola zakat infak sedekah dengan menyalurkannya saja, akan tapi harus ada pendampingannya juga, harus ada pelatihannya juga, dan juga ada pemantauan, monitoring. Jadi sampai benar-benar target kita sebenarnya dengan zakat itu bisa mensejahterakan masyarakat di Kota Pontianak gitu. Seperti itu ya Bang. Berarti tadi terkait pemberdayaan UMKM itu ada juga pelatihan dan mungkin pendampingannya. Nah, kalau dari pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Basnas itu sendiri seperti apa Bang kepada UMKM yang emang diberdayakan sama Basnas Kota Pontianak ini Bang? Pelatihan untuk tahun ini kita ada kerjasama dengan Dinas UMKM bahwa mereka menyediakan pelatihan. Contohnya misalnya kan, kita ada program Z Auto. Z Auto itu adalah bantuan untuk mustahik yang menerima bantuan berbentuk pelatihan otomotif, baik itu servis, baik itu bengkel motor atau bengkel mobil. Nah, di situ kita menyediakan pelatihan, yang menyediakan pelatihan ini oleh dari dinas tadi itu, Dinas UMKM provinsi. Nah, nantinya kita akan mengajukan dari mustahik kita nih yang sudah menerima bantuan.
Jadi bukan hanya mereka dapat pelatihan saja, nanti mereka juga dapat modal usaha dari dana zakat yang ada di Basnas. Oh, tadi ada menyebutkan Z Auto ya Bang ya? Iya, Z Auto. Selain Z Auto itu sendiri, kira-kira apa lagi nih Bang yang termasuk ke dalam pemberdayaan ekonomi Basnas Kota Pontianak tuh Bang? Betul. Jadi kita bukan cuman Z Auto saja, akan tetapi banyak ZZ atau Z ekonomi yang sudah kita perbantukan untuk mustahiknya. Yang pertama itu ada namanya Z Ekonomi, Z Food. Nah, Z Food ini adalah program yang mana mereka mustahik itu mengelola modal usaha berbentuk makanan ataupun minuman, itu Z Food. Kemudian ada juga Z Mart. Mungkin ada mustahik yang punya apa ya, punya toko di rumahnya kan, kecil-kecilan gitu, tapi modal usaha yang ada di sana ataupun barang-barangnya di sana kurang gitu. Jadi kita biasanya dari Basnas support, itu namanya Z Mart. Kemudian ada namanya Z Chicken. Pernah kita berkolaborasi bersama UPZ Masjid terutamanya. Jadi UPZ Masjid itu menyediakan para mustahiknya. Kemudian dari mustahik ini kita bagi nih 50% 50%. Dari Basnas membantu berupa gerobak dan juga sedikit bantuan apa namanya untuk modal usahanya. Nah, kemudian dari masjid menyediakan tempatnya untuk mereka, lapak mereka untuk kerja kan. Mungkin depan masjidnya ataupun di samping masjidnya, mungkin dari jamaah masjid bisa mesan di situ kan. Nah, kemudian ada juga support dari masjid 50% tadi berbentuk uang untuk pembelian barang-barangnya ataupun alat-alat makanan-makanannya. Kemudian tadi Z Auto. Z Auto ini adalah mustahik yang punya skill untuk servis AC ataupun servis motor ataupun mobil. Nah, itu bisa kita perbantu dengan apa namanya, dengan Z Auto tadi. Nah, setiap ZZ tadi kita branding, mungkin itu beri baju ataupun dikasih pelang di atas anaknya, di atas tokonya, di atas warungnya itu ya Bang ya. Nah, tadi kan berarti dari Basnas Kota Pontianak ini sendiri tidak hanya sendiri untuk membantu teman-teman UMKM, tapi juga membangun kolaborasi dengan beberapa pihak. Nah, bagaimana sih cara Basnas itu Basnas Kota Pontianak khususnya itu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan strategi apa sih yang diterapkan agar UMKM binaan itu bisa naik kelas gitu Bang? Bisa dikatakan beralih lah dari mustahik ke muzaki gitu. Tentunya yang kita kolaborasikan ini adalah ada sangkut pautnya mereka itu dari golongan mustahik. Mustahik itu ada 8 asnaf kan. Kemudian yang mengajukan ataupun UPZ tadi ataupun pihak kedua daripada Basnas tadi kolaborasinya, tentunya mereka ada kaitannya juga dengan Basnas. Baik itu Kemenak ataupun UPZ Masjid ataupun UPZ sekolah ataupun UPZ instansi yang ingin berkolaborasi dengan Basnas, mereka bisa mengajukan berbentuk kayak apa namanya, model proposal gitu, menyampaikan bahwa mereka tuh punya mustahik loh yang bisa dibina, mungkin punya skill tapi tidak punya modal usaha. Jadi dari itu kita bisa support dana untuk bisa membuat program daripada program ekonomi tadi. Kemudian strateginya tadi ya, strateginya tentu dengan strategi yang berkolaborasi tadi, tentunya itu akan menghemat daripada dana Basnas. Tentunya daripada modal usaha kan cukup besar ya dananya ya, sekitar 5-10 jutaan. Jadi kita ada kolaborasi sehingga kegiatan itu ataupun program itu akan mengurangi beban daripada Basnas. Misal tadi kan UPZ Masjid 50%, 5 juta programnya 5 juta. Dari masjid 2,5 juta, dari Basnas 2,5 juta. Itu pun kondisional. Biasanya ada juga Basnas lebih besar gitu kan. Nah, ada juga dari Kemenak misalnya yang kemarin kan sudah kita lihat bersama, sudah ada perjanjian juga MOU bahwa dari Kemenak itu mereka menyediakan 10 mustahik misalkan yang punya kemampuan atau skill untuk bermodal usaha. Nah, kemudian untuk monitoringnya tuh ataupun pembinaan ataupun melihat perkembangan mereka itu dari KUA-nya.
Nah, jadi Basnas itu ndak capek-capek turun ke jalan lagi kan, apalagi SDM kita kurang. Jadi sangat terbantu lah. Tentunya dengan itu zakat yang ada di Basnas itu bisa produktif lah dengan adanya program ini. Tentu dengan strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mungkin nih Bang, dari program-program ekonomi tersebut tuh, bagaimana Basnas Kota Pontianak ini mengukur keberhasilan dari program-program tersebut? Untuk mengukur keberhasilannya ya, salah satu tanda keberhasilan daripada mustahik itu diberi zakat produktif dengan skillnya, tentunya dilihat dari keuntungannya. Apakah sudah diberi modal usaha, apakah mendapatkan untung yang lebih ataupun malah bisa berkurang. Banyak ya yang terjadi di Basnas ini, malah ada yang dijual gerobaknya ataupun kehabisan modalnya, akhirnya modalnya itu dibayarkan untuk kontrakan. Nah, itu banyak terjadi kayak gitu. Jadi lihat keuntungannya juga. Kemudian bisa dilihat dari kehidupan mereka nih, apakah dengan bantuan modal usaha itu apakah masih minta-minta lagi. Biasanya kadang-kadang masih ada minta lagi. Percuma ya kita ngasih modal usaha tapi tidak diperkembangkan lagi. Nah, tentunya dengan harapan dikasih modal ini mereka tidak menjadi mustahik lagi, akan tapi bisa menjadi munfik ataupun lebih hebat lagi bisa menjadi muzaki. Mungkin itu. Mungkin dari para penerima bantuan itu ada nggak sih Bang yang bercerita tentang suksesnya usaha mereka gitu? Dari mustahik yang sudah kita bina, beberapa memang ada yang sukses. Sampai-sampai dari awalnya mereka menjual satu tempat menjadi 2 tempat. Nah, itu ada contohnya kayak kemarin kita hitan masal kan? Iya, itu contoh tuh kayak mereka tuh jual pisang hijau ya, es pisang hijau. Jadi es pisang hijau awal mula kita kasih bantuan 1 kali, kemudian tiba-tiba mereka buat cabang lagi. Ada di Ampera, ada di yang kalau pagi-pagi itu Cafe Day. Ada juga di Seberang kita ada warung makannya Basnas, sekumpul namanya tuh. Itu tempatnya tuh di depan SPBU Tanjung Rai 2. Nah, di situ bisa dikatakan sukses lah karena di awalnya mereka cuman dikasih modal 3 juta untuk mereka kelola, karena yang punyanya itu udah enggak di Pontianak lagi, jadi mereka yang mengolahnya. Nah, tempat yang mereka mereka kontrakkan, kemudian buat tempatnya yang sedemikian rupa lebih menarik gitu kan. Akhirnya mereka banyak pengunjungnya dan bisa membuat 2 cabang lagi. Nah, itu sama di Tanjung Rai 2 juga, tapi di samping kelurahan kalau nggak salah. Itu contoh keberhasilan lah ya. Iya, terlepas dari yang berhasil itu, kan namanya usaha itu tidak mudah ya, karena persaingan juga banyak nih Bang di mana-mana. Dari UMKM yang kita berdayakan ini, ada nggak kira-kira yang tidak seberhasil yang Abang sebutkan tadi? Ada juga yang memang yang tidak berhasil gitu kan, karena memang yang kita bantu ini antara fakir dan miskin. Bisa dikatakan miskin, bisa dikatakan fakir, karena mereka tidak ada kepala keluarganya, mereka cuma janda gitu kan, dikasih modal usaha untuk membuat toko, kemudian ujung-ujungnya habis lagi modalnya minta lagi ke Basnas, minta lagi. Biasanya dia minta tuh setiap di bulan Ramadan biasanya. Ada juga minta untuk anaknya, minta sekolahkan. Jadi tidak produktif kalau saya lihat. Jadi memang sebagian mustahik itu harus disurvei betul-betul, karena memang yang berhak menerima zakat produktif ini tidak bisa fakir. Mereka itu untuk kehidupan sendiri ya belum mampu kan, apalagi untuk mengelola usahanya. Jadi kita cari orang yang miskin, mungkin pendapatannya di bawah 2 jutaan, mungkin berhak untuk menerimanya. Mereka bisa untuk menghidupi keluarganya, tapi untuk usahanya belum mampu gitu. Kita support dengan usahanya. Beda dengan fakir tadi, nak usaha, jangankan nak usaha, untuk kehidupan keluarga aja tidak mampu gitu kan. Nah, dari seluruh program ekonomi itu Bang, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan program ini?
tantangan terbesarnya pertama kita kan pendapatan kita kurang ya daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga lebih banyak mustahik daripada Muzaki. muzakinya. Kemudian mustahik yang betul-betul punya skill itu susah didapatkan, karena ketika dikasih modal usaha ujung-ujungnya redup lagi usahanya, hilang lagi, habis lagi modal usahanya. Jadi salah satunya memang harus ada survei, kemudian ada pelatihan yang khusus. Jadi kita agak kurang nih untuk pelatihannya nih. Kemudian ada pendampingannya, karena SDM-nya cuma saya sendiri kan, bagian distribusi kan. Beda dengan di Basnas kayak di Jawa itu kan, daerah Jakarta itu sekitar 10-an orang itu bagian pendistribusiannya. Itu beda ya, distribusi pendaya gunaan. Kalau distribusi cuma ngasih kan ya, tapi tidak ada produktifnya. Nah, kalau pendaya gunaan ini kayak tadi itu, kasih modal usaha, ekonomi tadi, macam-macam tadi itu program ekonominya. Jadi memang tantangannya cukup berat kalau misalkan untuk mencari orang-orang yang berkompeten membuat program zakat ini diproduktifkan oleh mustahik yang susah untuk dipilih gitu. Jadi Basnas Kota Pontianak itu juga masih struggle ya Bang, dari bentuk pendampingannya juga karena keterbatasan SDM tadi itu ya Bang ya. Okay. Mungkin untuk saat ini ada nggak inovasi yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut Bang? Karena kita ini Basnas ini kalau bahasa Pontianak nih ujung kulon ya. Ujung kulon. Tak nampak lah kan. Di Pontianak tuh Jalan Nirbaya nih termasuk jalan yang kecil gitu kan, kayak gang-gang biasa gitu kan. Jadi tentunya dengan keberadaan Basnas, kantor Basnas nih yang jauh gitu dari jangkauan kota, hidden gem gitu ya Bang ya. Jadi kita perlunya adanya peningkatan daripada media kita. Jadi kita selama ini untuk perkembangan ataupun inovasi yang sudah kita lakukan yaitu menggunakan media untuk memperkenalkan bahwa Basnas ini mengelola zakat infak sedekah dari umat untuk umat. Nah, jadi kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan daripada zakat itu melalui tadi media, karena untuk keberadaan kita kurang, kemudian sosialisasi kita mungkin kurang juga, bisa dikatakan kurang. Jadi dengan media inilah bisa memperkenalkan orang-orang bahwa zakat itu diwajibkan untuk setiap muslim yang sudah menyampaikan haul dan hisabnya. Berarti dari Basnas Kota Pontianak ini sendiri sudah memanfaatkan digitalisasi itu ya Bang. Betul. Udah ada beberapa akun mungkin dari apa-apa aja nih Bang, selain dari Instagram, TikTok, kalau ada kita ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter. Cuman nggak aktif lah kalau Twitter kan. Twitter ya. Jadi 3 itu yang kita aktifkan tuh, Facebook, Instagram sama YouTube. Karena itu yang mungkin sering orang gunakan kan. Kalau untuk TikTok kenapa enggak di ini Bang? Coba. Oh iya, TikTok juga ada, lupa TikTok saya. juga ada kita ya. TikTok juga ada. Bisa di follow ya bisa dicari teman-teman. ya. @basnas_pontianak. Oke. Nah, seperti yang kami lakukan sekarang ini merupakan salah satu pemanfaatan digitalisasi untuk Basnas Kota Pontianak, memperkenalkan keberadaannya juga nih teman-teman. Nah, untuk Abang nih, apa sih harapan Abang, mungkin bisa mewakili dari Basnas Kota Pontianak ya, terhadap para generasi muda seperti saya ini dalam pemberdayaan UMKM? Ya, untuk kalau kita UMKM ini kan harus banyak inovasi ya untuk zaman sekarang ya. Karena kalau untuk orang tua kan agak gaptek ya untuk masalah masalah media, untuk WA ya kadang-kadang tak ada kan. Bagi untuk masalah Instagram, TikTok. Nah, jadi kita perlunya ada anak-anak muda yang kreatif. Ada anak muda yang kreatif. Ya mungkin orang tuanya dikategorikan kurang mampu misalnya. Kemudian dia kuliah di Pontianak misalnya, itu bisa saja, bisa minta bantuan ke Basnas, kemudian bisa ngajukan. Tentunya mereka dari golongan kurang mampu dan juga orang Pontianak, nggak bisa di luar Pontianak. Kalau untuk modal usaha, apalagi usahanya besar kan, nah bisa buat
usaha apa ya, usaha buat makanan-makanan yang ringan gitu kayak mie gacoan kan kalau sekarang ini kalau Iya, bisa lah ya di ya. pinggiran gitu ya. Atau mungkin jual-jual es boba gitu kan di pinggiran, murah tapi banyak gitu. Bisa di apa collabkan, minta misalkan ada kawannya apa Instagramer ataupun Selebgram, jadi Instagramer tiktokers, TikToker ya. kan, nah, minta kawannya untuk dipromosikan bisa saja. Jadi dengan apa media sekarang ini bisa diinovasikan untuk apa perkembangan ekonomi mereka untuk keluarganya. Oke. Mungkin ini pesan ya Bang untuk teman-teman di sana, teman-teman di luar sana, Bapak Ibu terkait pentingnya zakat, infak dan sedekah, terlebih lagi penyaluran melalui lembaga. Karena nih Bang, dari beberapa kegiatan yang biasa saya lakukan, saya biasa survei gitu kan Bang di UMKM ataupun penerima manfaat itu, kadang mereka itu menyalurkan bantuannya itu langsung kepada penerima tanpa melalui Basnas. Nah, mungkin bisa nih Bang disampaikan apa sih peranan penting dari menyalurkan melalui lembaga itu? Peran penting daripada menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui lembaga, tentunya ini sudah memenuhi kriteria yang sudah diajarkan Rasulullah. Pada zaman Rasulullah itu ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu dibentuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan kepada mustahik tadi 8 asnaf. Nah, jadi terkumpulnya di situ, bisa mintanya lalu langsung masyarakat bisa langsung ngajukan di situ. Nah, jadi kalau misalkan dia mustahiknya tak mampu, kemudian tidak ada badan zakat misalnya kan, jadi kalau minta dengan orang tuh malu, apalagi sekarang ini, apalagi dalam Islam itu tidak boleh minta-minta kan? Benar. Tidak boleh minta-minta. Jadi itulah salah satu utamaan daripada kita menyalurkan zakat melalui lembaga, yaitu sesuai dengan tuntunan yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama, yang sudah disampaikan ataupun dijalankan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Kemudian dengan adanya badan amil zakat ini, zakat itu bisa produktif. Kalau kita menyalurkan zakat biasanya rata-rata orang cuma dikasih sembako selesai, ngasih duit selesai, tapi tidak tahu tuh lari kemana tuh, apakah cuma sekali makan ataupun bisa berangsur-angsur atau produktif. Nah, jadi kalau dengan menyalurkan melalui Basnas bisa untuk meningkatkan strata kehidupannya. Dari tadinya mereka menyalurkan, bapak ini mendapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, terkumpul semua kan sampai ada yang 1 triliun ataupun di Basnas Pusat itu 1 triliun loh pendapatannya. Ada juga nah, jadi disatukan kemudian diberikan kepada mustahik yang memang berhak mendapatkannya dengan survei tadi. Nah, jadi kita juga ada survei, bukan cuma ngasih ya, tapi dilihat dulu sesuai dengan 8 asnaf tadi. Jadi itulah tadi keutamaan daripada kita berzakat, infak, sedekah melalui lembaga, tentunya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan di situ. Kadang-kadang ada orang Pontianak bayar zakatnya di Jakarta misalkan, kita masuk. Seharusnya kalau misalkan tinggal ataupun bekerja di Pontianak, seharusnya mereka bayar zakatnya di Pontianak juga. Boleh bayar zakat ataupun sedekah langsung, tapi jangan lupa bayar zakatnya tidak terlalu banyak gitu. Artinya harus ada bagi gitu, dibagi lagi ke Basnas, kemudian ada juga bagikan di tempatnya. Ada orang-orang kayak gitu. Artinya di situ disebutkan amanah muzaki. Nah, mereka itu punya mustahik di sekitar rumahnya. Nah, tapi kami ini mau nyerahkan langsung ke Basnas. Artinya Bapak boleh nyerahkan ke Basnas, nanti kami akan nyerahkan lagi ke orang-orang yang di sekitar Bapak tuh, ataupun tetangga-tetangga tadi. Nah, jadi ndak harus terpaku dengan Basnas ya yang menyerahkan gitu, harus dari Basnas semua yang menyerahkan kan. Bisa juga dari titipan daripada muzaki yang udah nyalurkan zakatnya tadi. Misalkan dia punya mustahik di lingkungan sekitarnya, ataupun ada keluarga yang ndak mampu, bisa melalui Basnas juga. Itu disebut dengan amanah muzaki.
Zaki, oke. Nah, teman-teman, jadi penting untuk menyalurkan zakat itu melalui lembaga, terkhususnya di Basnas Kota Pontianak agar bantuan yang diberikan bisa lebih bermanfaat lagi, apalagi untuk zakat produktif seperti memberikan kepada UMKM kan, agar bisa dibantu dengan pendampingan dan pembinaan. Baik, itulah tadi materi-materi yang Masya Allah banget nih dari Bang Rifki. Semoga materi yang diberikan itu teman-teman bisa mendapatkan dan menjadi pelajaran juga ya. Itu sangat insightful banget nih teman-teman. Masya Allah banget nih pemateri kita pada hari ini. Oke. Anak muda banget, Anak muda banget ya teman-teman. bukan bapak-bapak ya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin itulah tadi bincang-bincang kita dengan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Bang Rifki. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan sangat mengedukasi kita. Saya Atta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next podcast.